welcome back again with Lucy in my lazy couch. Yeah, what's up everybody? Senang banget gue bisa balik lagi kesini dan seperti biasa sebelum kita mulai, gue mau ngucapin terima kasih untuk yang udah like and subscribe. I love you guys much. Dan buat yang belum, come on guys, this is not taking forever. Just do it now, like and subscribe and it's done, okay? Dan hari ini band yang akan gue review, yes, hari ini band. Ini based on request dari salah satu viewer gue, Peter. Hi, what's up man? How you doing? I hope everything's good with you, okay? Today's video will be for you. Today's review also will be for you. Okay, so stay there. Let's having fun with me. Dan band ini dibentuk tahun 83 di New Jersey, United States of America. Dan kalau gue sebutin personelnya, semua orang langsung tahu ini band siapa yang gue maksud. Ada personilnya bernama Richie Sambora, tahu. Ada John Bon Jovi, ada si Tico Torres, ada si David Bryan, ada juga si Alex Jones. Yes, siapa lagi kalau bukan John Bon Jovi? Right. Band ini sudah menghasilkan 14 studio album, 5 kompilasi, 3 live album, dan mereka sudah berhasil menjual 130 juta kopi seluruh. Band ini juga sudah melaksanakan lebih dari 2.700 konser di lebih dari 50 negara di dunia dan juga melakukan 18 tour. Yes, dan mereka juga masuk ke dalam deretan band paling laris sepanjang masa. And you know what? Mereka punya fans base itu lebih dari 34 juta. Yes, okay. Mereka juga sudah memenangkan 25 awards, which is awardnya itu you name. Mau apa? Grammy, ya. MTV Award, MTV Europe, Japan Gold Award, terus juga Brit Award, Billboard Award, Billboard Touring Award, World Music Award, you name it, like they got it all. Sampai Nickelodeon Kids Choice juga mereka dapat untuk everything. This man is so amazing. Dan lagu yang akan gue persembahin sama kalian saat ini juga lagu favoritnya si Peter. Okay, Peter, I know you will like it, you will love it. Dan buat yang belum tahu, gue kasih tahu nih, ini lagu dirilis tahun 2020 tahun yang lalu. Dan lagu ini langsung hits, langsung tiba-tiba jadi soundtrack jadian, soundtrack nikahan. Beneran serius. Salah satu temen gue juga pernah nih nikah, dia pakai lagu ini untuk jadi pengiring jalan mereka di aisle gitu. Serius, ini lagu hits banget. Wanna know? Oke, ladies and gentlemen, here you go. The things I wanna say sometimes. There's no one here but you and me, and that broken old street light, lock the doors, leave the world outside. All I've got to give to you are these 5 words a night. Thank you for being my eyes. I couldn't see for parting my lips when I couldn't breathe. Thank you for loving me. Thank you for loving me. I never knew I had a dream until that dream was you. When I look into your eyes, the sky's a different blue. 'Cause my heart, I went low inside. If I tried to make believe that you believe my lies, thank you for loving me, for being my eyes.
for loving me. Yes, thank you for loving me, Jon Bon Jovi. I love that song very much. So guys, ada beberapa fakta tentang Jon Bon Jovi yang gue mau bagi sama kalian. Did you guys know kalau nama dari Jon Bon Jovi itu, nama band itu sebelumnya adalah Johnny Electric, seperti nama perusahaan tukang jual lampu gitu ya. Sebenarnya kan nama awalnya itu Johnny Electric. Terus sampai ada input dari temennya tuh bilang, guys, come on, kenapa kita nggak bikin nama bandnya ini pakai nama leadernya aja sih? Which is nama leadernya itu si Jon Bon Jovi kan. Setelah mereka rembukin, mereka pikir setuju, gue pikir gue. Karena waktu itu ada band yang udah tenar di luar, ada nama leadernya Van Halen gitu. Yes, jadi dipakailah nama Jon Bon Jovi sebagai nama mereka. Tapi sebenarnya nama si Jon Bon Jovi aslinya itu adalah John Francis Bon Jovi Jr. Cuman disingkatnya aja jadi Jon Bon Jovi. Next fakta berikutnya yang gue mau kasih tahu. Kalian tahu nggak sih? Mereka tuh si Jon Bon Jovi itu dulu sempat jadi band pembukanya Scorpions sama Kiss. Yes, mereka ngalamin juga proses itu jadi band pembuka sana sini. Ngalamin. Terus yang menarik nih, di tahun 88, September 88 itu kalian ingat albumnya mereka New Jersey? Album New Jersey ini kebetulan tuh dirilis dengan memakai label Melodia, which is itu milik Russia. Milik Russia. You know what? Karena mereka menggunakan label Russia, recording company Russian, itu membuat mereka memiliki kesempatan jadi band pertama yang diizinin untuk main di Moscow Music Peace Festival di Rusia. Yes, karena berurusan sama Rusia ini kan agak ngeri-ngeri gimana gitu ya. Sampai akhirnya nih yang membuat mereka mendapatkan kesempatan itu karena mereka punya recording company milik Rusia. Mungkin kalau nggak tahu juga ya mereka bisa main di Rusia atau enggak. Faktanya begitu. Dan rekor mencatat bahwa si New Jersey ini juga masuk ke dalam Billboard 200 dan memiliki tingkat pertama juga sama di UK Album Chart. Hits itu. Fakta lain tentang Jon Bon Jovi yang bisa gue share sama kalian. Kalian ingat lagu dia You Give a Love Bad Name? Yes, itu salah satu lagu mereka yang hits juga waktu itu ya. Nah, waktu itu si lagu ini tuh sempat mau dijual sama si Jon Bon Jovi. Ada namanya Love Boat. Dan digagalkan sama si Rizky Sambora. Can you imagine kalau itu benar-benar terjual? Maka lagu You Give a Love a Bad Name yang kita tahu itu, kita akan tahu sebagai lagunya Love. It's a little bit weird, you know. Next, dua personil Bon Jovi yang sempat hengkang dari Bon Jovi adalah si Alex John Such tahun 94. Sebenarnya alasannya si Alex nggak ada kenapa ya, dia cuma punya karir sendiri aja. Tapi yang menarik yang gue pengen kasih tahu adalah alasan si Richie Sambora, karena Richie Sambora juga keluar dari Bon Jovi tahun 2012. Richie Sambora ini memang sempat diketahui bolak-balik rehabilitasi karena ketergantungan dia terhadap alkohol gitu ya. Sampai yang paling parahnya di tahun 2011 dia harus melewatkan 13 jadwal kerja dia bersama Jon Bon Jovi di mereka karena dia harus kembali masuk ke rehab. Dan di 2013 akhirnya Richie memutuskan I need to take a break, I need to focus myself, gue gak mau menghambat Jon Bon Jovi karena harus bolak-balik rehab. I think dia berpikir saat itu dia masih butuh waktu untuk taking care of himself first ya. Dan yang bagusnya mengenai band ini adalah Jon Bon Jovi itu nggak pernah give up on their body gitu. Dia nggak pernah give up si Richie Sambora. Makanya kita masih sering lihat si Richie Sambora itu bolak-balik masuk ikut main di konser mana, selipan mana gitu, performa di mana gitu, Richie main lagi. Itu karena Jon Bon Jovi nggak pernah tutup pintu dia. Walaupun si Richie udah secara formal memberikan statement bahwa dia keluar. This is really good attitude. Really nice. Terus gue tuh sempat berusaha ya untuk mencari kontroversi yang mungkin banyak kan atau cerita apa gitu yang pernah ada rekod medianya. And I cannot maybe somewhere I don't know, but I cannot find it. Buat gue
gue jadi berkesimpulan bahwa Jon Bon Jovi itu band yang besar memang. Seperti yang kita tahu, banyak artis itu mengcombine gitu antara karya sama versi untuk naikin ratingnya mereka. Tapi gue bisa ngambil kesimpulan yang berbeda untuk Jon Bon Jovi. Mereka memang besar karena karya mereka, ya. Dan kesimpulan pesan moralnya buat gue nih, di antara begitu banyak manusia di muka bumi ini yang nggak tahu mau ngapain, si Jon ini punya satu quote yang buat gue tuh sangat memberikan gue edukasi sebenarnya. Si Jon bilang begini, gue sangat menyukai musik. Gue hidup dalam musik sejak gue kecil. Dan gue selalu kepengen melakukan sesuatu tuh yang berhubungan dengan musik. Jadi untuk masa depannya, dia berpikir dia nggak punya banyak pilihan. Jadi I have to make it work with music. Itu yang dia bilang. Gue punya banyak pilihan. Karena gue cuma kepengen sama musik, ya I have to make it work. Mungkin itu jadi pelajaran juga buat semua ya. Maksudnya kalau lo yang pada bingung masa depan lo mau jadi apa bagaimana, look at yourself. Lihat diri lo, apa yang lo punya, talenta apa yang lo punya, work with it. Karena gue pikir talenta itu nggak mungkin ada di lo for nothing. Itu pasti sesuatu yang harus kamu lakukan dengan baik. That's from me. Okay, so thank you guys for staying with me today in this video. I hope you like it. Dan kembali gue mau ngundang kalian untuk memberikan komen, kasih gue input. Mungkin ada pertanyaan tentang any artist that you wanna know, atau ada artis lain yang lo pengen gue review, come on, just put it in the comment. Dan until next time, seperti biasa gue mau ngingetin untuk stay healthy, be good, and God bless you.